Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang matematika. Materi pertama di kelas 7 tentang bilangan ya. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mungkin kalian sudah tidak aneh ya dengan kata bilangan, sepertinya waktu SD juga pernah belajar tentang bilangan, tapi tidak ada salahnya lah kita ulang sedikit ya. Kalau ada yang sudah paham juga tidak apa-apa, buat yang belum kita mengulang saja, mengingatkan kembali ya. Siapa yang suka anime? Oke, nah ini adalah materi bilangan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada bilangan bulat, terdiri dari operasi hitung bilangan bulat dan penerapan bilangan bulat. Lalu yang kedua ada bilangan pecahan, terdiri dari operasi hitung bilangan pecahan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Kemudian bilangan yang ketiga itu tentang bentuk pangkat dan akar bilangan bulat. Nah, ini juga sepertinya kalian sudah pernah belajar ya waktu SD. Dan yang terakhir itu bilangan KPK dan FPB. Nah, ini juga sudah pernah kalian pelajari waktu SD, tapi tidak apa-apa, kita ulang sedikit ya. Mungkin ada juga beberapa hal yang membedakan. Ada penambahan ilmu lah pasti ya. Mungkin dari katanya bilangan KPK, FPB, akar, pangkat, mungkin itu sudah tidak aneh, tapi pasti ada ilmu yang pertama dari sini. Nah, ini ada jenis-jenis bilangan yang kalian perlu ketahui. Yang pertama ada bilangan asli. Nah, untuk bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau menemukan tanda titik-titik panjang seperti ini, itu berarti seterusnya gitu ya. Kemudian bilangan yang kedua itu ada bilangan cacah. Nah, ini yang membedakan antara bilangan asli dengan bilangan cacah. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ke positif ya, ke arah kanan. Kemudian yang ketiga, itu ada bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat itu sendiri, itu terdiri dari semua bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Pokoknya bilangan-bilangan yang tidak ada komanya atau tidak ada perperan pecahannya ya. Perperan itu berarti termasuk ke dalam bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif. Nah, kemudian yang keempat itu ada bilangan rasional. Nah, untuk bilangan rasional itu terdiri dari semua bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan desimal yang dapat diubah menjadi pecahan, dan akar. Misal negatif 1, 0, 1, 1/2 yang kalau didesimalkan itu menjadi 0,5. Kemudian akar pangkat 4 yang hasilnya adalah 2. Itu adalah bilangan rasional. Nah, ada nih kebalikan dari bilangan rasional, namanya bilangan irasional. Terdiri dari bilangan desimal yang tidak berujung. Jadi kalau kalian pernah membagi dua buah bilangan, tapi kalau pakai kalkulator gitu ya, di belakangnya itu ada panjang terus. Nah, itu berarti termasuk ke dalam bilangan irasional karena nggak ada ujungnya gitu ya. Kemudian ada bilangan desimal yang tidak bisa menjadi pecahan dan bilangan yang tidak bisa dikeluarkan dari akar. Contoh,
Misalkan 0,1234567 dan seterusnya. Nah, itu kan desimal yang tidak berujung, maka termasuk ke dalam bilangan irasional. Kemudian nilai pi. Nah, ini nilai pi mungkin kalian sudah pernah tahu juga ya. Sering muncul. Biasanya pada luas lingkaran gitu, ada pi. Nah, nilai pi itu sendiri biasanya kalian hanya mengenalnya 3,14. Padahal sebenarnya aslinya itu bentuknya itu bentuk bilangan desimal yang tidak berujung. 3,142857114. Itu kan panjang gitu ya. Maka pi ini termasuk ke dalam bilangan irasional. Contoh yang lain adalah akar 3. Nah, kalau tadi pada bilangan rasional itu adanya akar 4 yang dapat diselesaikan gitu ya, hasilnya 2. Nah, pada bilangan irasional akarnya itu yang tidak dapat diselesaikan gitu. Nah, misalkan akar 3 kalau diselesaikan kan bentuknya jadi 1,73205,081 gitu ya, panjang sekali, maka termasuk ke dalam bilangan irasional. Lalu yang keenam, ada bilangan real. Nah, bilangan real itu terdiri dari semua bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Nah, ada juga bilangan imajiner. Nah, contoh dari bilangan imajiner itu adalah akar negatif 1, akar negatif 3. Nah, pokoknya kalau akar yang ada negatifnya itu termasuk ke dalam bilangan imajiner. Kemudian jenis bilangan yang ke-8 itu ada bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Yang ke-9 ada bilangan genap, yaitu bilangan bulat yang habis dibagi 2. Contohnya 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya ya. Lalu yang ke-10 ada bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh dari bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, kemudian 17, 19, dan seterusnya. Nah, yang terakhir nih ada bilangan komposit, yaitu bilangan asli yang memiliki 2 buah faktor prima. Contohnya ada 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Nah, ini adalah jenis-jenis bilangan yang perlu kalian ketahui, tapi kita tidak belajar semua bilangan untuk saat ini ya. Kita hanya belajar tentang bilangan bulat, bilangan ganjil genap, kemudian pecahan, desimal, itu yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, ini ya garis bilangannya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu ke arah kanan, dan ke arah kirinya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, patokannya di angka 0 itu sebagai bilangan yang tidak termasuk bilangan positif ataupun negatif ya. Nah, kalau ke sebelah kanan dari angka 0 maka termasuk ke dalam bilangan bulat positif. Dan kalau ke arah kiri dari angka 0 itu adalah bilangan bulat negatif ya. Maka dari garis bilangan tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa yang namanya bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif,
dan bilangan 0. Ini semua ya, ini termasuk ke dalam bilangan bulat. Baik yang bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan angka 0 itu termasuk bilangan bulat. Oke, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Mirip ya seperti yang tadi garis bilangannya. Nah, nilai bilangan semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Kebalikannya, nilai bilangan semakin ke kiri itu nilainya akan semakin kecil. Jadi walaupun angkanya besar, misalkan nih angka 5, ini angkanya lebih besar dibandingkan angka 2. Tapi karena di sininya negatif 5 dan ini negatif 2, arahnya yang paling kiri itu berarti bernilai lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Jadi kalau kalian membandingkan antara negatif 2 dengan negatif 5, yang lebih kecil adalah negatif 5. Jadi bukan dilihat dari angka 5-nya ya, tapi posisi 5-nya ada di sebelah mana. Kalau negatif 5 jelas ada di sebelah paling kiri dari negatif 2. Maka negatif 5 lebih kecil dari negatif 2. Nah, ini adalah simbol-simbol yang dapat menyatakan pernyataan di atas. Misal, A lebih dari B, ditulisnya seperti ini ya. A kurang dari B ditulis seperti ini. Mungkin ini juga sudah pernah kalian temukan ya waktu SD. A kurang dari atau sama dengan B ditulis seperti ini. A lebih dari atau sama dengan B ditulis seperti ini. A sama dengan B ditulis seperti ini ya. Ini adalah simbol-simbol yang dapat menyatakan nilai di atas tadi. Jadi ingat, semakin ke kanan semakin besar nilainya, tapi semakin ke kiri semakin kecil. Jadi bukan hanya melihat angkanya saja, tapi lihat juga tanda di depannya. Lihat posisinya dulu, lihat posisinya juga, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Contoh soal. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, di sini ada 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, negatif 36. Untuk soal yang B, 10, 17, 20, negatif 12, 30, negatif 15, dan negatif 25. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalian lihat untuk yang A dulu ya. Nah, kita lihat nih untuk yang A, di sini ada negatif 48. Kalian jangan melihat angkanya 48, wah besar nih. Tidak, karena apa? Karena dia ada negatifnya di depannya gitu. Ingat, untuk yang negatif itu kan semakin ke kiri ya. Jadi negatif 48 ini lebih kecil. Dari negatif 48 lalu ke negatif 36, karena diminta dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi gerakan kalian itu kalau dari garis bilangan itu dari kiri ke kanan gitu. Jadi dari negatif 48 ke negatif 36 ke negatif 23, kemudian ke 29, 34, dan 42. Jadi yang paling besar itu di 42 dan paling kecil di negatif 48. Begitu juga untuk soal yang D ya. Nah, sekarang untuk soal yang kedua, suhu manakah yang lebih tinggi, negatif 8 derajat atau negatif 5? Nah, kalian bisa melihatnya dari garis bilangan juga. Apakah negatif 8 ini posisinya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri negatif 5. Kalau ada di sebelah kanan, berarti negatif 8 itu lebih besar dari negatif 5. Tapi kalau ada di sebelah kiri, negatif 8 berarti lebih kecil dari negatif 5. Kalian bisa membuat garis bilangannya ya, apalagi ini angkanya kecil. Nah, seperti ini ya.
dibikinnya bilangan vertikal ya, maksudnya garis bilangannya vertikal. Tapi kalau vertikal itu berarti yang ke atas itu yang makin positif, yang ke bawah yang makin negatif ya. Jadi yang paling kecil, semakin ke atas semakin besar nilainya, semakin ke bawah semakin kecil. Sama halnya kalau garis bilangannya dibikin horizontal ya, maka semakin ke kanan semakin positif, semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Maka dari negatif 8 dan negatif 5, yang paling kecil adalah negatif 8 dan yang paling besar negatif